Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi keempat ya untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang tinjauan sosiologis tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Oke. Sebelum lebih jauh kita bahas dulu ya tentang tujuan pendidikan itu apa, lalu tujuan pendidikan Islam berbasis masyarakat itu apa, ya. Jadi sebagai pengantar sedikit, pendidikan itu secara sistemik dan formal ya dibagi ke dalam jenjang pendidikan prasekolah, ya ada playgroup, TK atau RA ya, sekolah dasar, SMP, sanawiyah, atau SMA ya, itu yang setara, kemudian perguruan tinggi. Kemudian yang menjadi sorotan kita ya, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya mahasiswa ya yang lulus kuliah itu statusnya pengangguran ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin sebenarnya ada banyak faktor ya. Kalau dalam buku Sosiologi Pendidikan Islam ini ya, diantaranya ada yang disebabkan karena gaji atau penghasilan yang diberikan perusahaan tidak sesuai dan yang diharapkan dengan pencari kerja. Kemungkinan juga adalah disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas, kemudian keahlian atau mutu yang dihasilkan lembaga pendidikan itu di bawah standar mutu ya. Lalu ada lagi hal lain ya yang menyebabkan perguruan tinggi menjadi pengangguran, yaitu karena tujuan lembaga pendidikan tinggi tidak berbasis pada social expectation atau harapan masyarakat. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tujuan pendidikan ya pada umumnya, kemudian dihubungkan dengan social expectation, harapan masyarakat. Baik, kita bahas dulu sebenarnya tujuan pendidikan itu apa ya. Jadi tujuan pendidikan adalah sesuatu berupa keadaan yang ideal yang terdapat pada peserta didik yang ingin dicapai oleh pendidikan. Nah, kita kasih contoh ya. Misalnya kalau misalnya ya peserta didik supaya peserta didik itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa ya, menguasai teks, kemudian memiliki keterampilan saya ulangi misalnya ya yang tadi saya sebutkan itu adalah tujuan dari pendidikan ya. Misalnya kita ingin agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa, menguasai iptek, kemudian memiliki keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau misalnya kita bagi tujuan pendidikan itu ada dua ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya misalnya menjadikan sumber manusia Indonesia yang unggul ya. Tapi kalau tujuan khususnya misalnya itu disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing ya. Gitu. Misalnya kalau SD tujuan secara khususnya apa, SMP atau yang sederajat, dan begitu seterusnya. Oke, kemudian kita bahas tujuan pendidikan Islam berbasis masyarakat. Oke, kalau kita merujuk pada pendapat dari Ki Hajar Dewantara ya, tokoh pendidikan nasional ya. Rumusan tujuan pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang selama berabad-abad ya.
Jadi pada waktu itu Indonesia itu membutuhkan manusia yang memiliki karakter dan budaya sebagai bangsa Indonesia dan bukan karakter serta budaya penjajah Belanda. Gitu. Nah, kalau di kalangan para ulama pendidikan Islam ya, ada beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam. Ya. Tujuan pendidikan Islam berbasis masyarakat. Yang pertama adalah menurut pendapat Hasan al-Banna, dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam atau tarbiyah khuluqiyah itu menjelaskan posisi manusia di antara makhluk lain dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Kemudian menjelaskan hubungan manusia dengan masyarakat dan tanggung jawabnya dalam tatanan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya dalam mengetahui hikmah penciptaan dalam rangka memakmurkan alam semesta. Kemudian yang keempat, menjelaskan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta alam semesta. Oke, kemudian kalau menurut pendapat Muhammad Fadil Al-Jamail ya, tujuan pendidikan Islam itu ada 4 macam. Yang pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup. Kemudian yang kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya, serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat. Yang keempat, mengenalkan manusia akan penciptaan alam dan menyuruhnya beribadah kepada Allah. Oke. Kemudian Hasan Langgulung berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai itu adalah keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, intelektual, perasaan, dan panca indera. Atiyah Al-Abrasi menyimpulkan ada 5 tujuan umum bagi pendidikan Islam. Yang pertama, untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih terkenal dengan tujuan vokasional dan profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keingintahuan atau curiosity dan memungkinkan mengkaji ilmu dengan ilmu itu sendiri. Yang kelima, menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknik, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu. Oke, selanjutnya Al-Nahlawi. Oke, Al-Nahlawi mengemukakan ya, tujuan akhir pendidikan Islam salah satunya adalah memperkenalkan kepada generasi muda tentang akidah Islam, dasar-dasar asal-usul ibadat dan cara-cara melaksanakan dengan betul. Ya, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi sebenarnya. Oke, upaya-upaya mewujudkan pendidikan Islam berbasis masyarakat. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat. Yang pertama, memberikan wawasan kemasyarakatan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan, contoh dan praktik mengamalkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial, tolong-menolong, dan berbaik sangka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh kerja tentang kegiatan sosial yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Itu seperti misalnya penanggulangan banjir, bagaimana cara melakukan kebersihan, bagaimana cara mengatasi kemiskinan, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu saja dulu materi untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.